Ada yang berbeda dengan suasana kawasan Kayu Tangan Kota Malang siang hari ini. Cukup lengang ya. Hal ini disebabkan saat ini tengah dilakukan proses pembangunan untuk kawasan Kayu Tangan Heritage. Merasa tidak tersosialisasi dan terdampak adanya pembangunan tersebut, warga Kayu Tangan melaporkan kepada anggota DPRD Kota Malang asal Dapil Klojen, yaitu Arif Wahyudi. Sebenarnya baik-baik saja, cuma dampaknya untuk sementara ini minta masih bisa jalan lah, supaya dampak ekonomi ini bisa jalan seperti biasanya. Selama ini seperti apa Pak? Selama 1-2 hari? Nah, sementara percobaan ini memang masih sangat sepi sekali. Nah, sepinya ini waktu dampak COVID itu kita udah sepi, ditambah lagi seperti ini, jadi lebih parah lagi. Untuk itu minta kebijaksanaannya pemerintah yang terkait itu bisa dampaknya tuh diminimalisir lah, supaya pengunjung bisa datang walaupun waktunya mungkin bisa dibagi. Apa pembangunannya nanti pekerjaannya dikerjakan malam atau kalau siang sampai jam berapa kita nggak begitu banyak resiko. Kalau pedagang sendiri seperti apa Pak? Untuk sementara ini masih ini artinya tidak mati tapi tidak ada pengunjungnya. Pak, tapi untuk ini kan bisa dilakukan pemesanan online Pak. Ya, Ini gimana? bisa hanya online saja. Online itu kan cuma sepeda motor Pak. Ya itu aja yang kalau online ini juga kurang sejak COVID sebenarnya. Tambah sekarang ini dia mau masuk kadang-kadang terlalu jauh puternya, dan itu pun hanya malam biasanya dia datang, itu agak sulit juga, mereka akhirnya banyak yang di cancel. Oh gitu Pak. Harapannya ada dispensasi begitu Pak ya? Bisa GoFood bisa masuk sehingga mereka itu tidak meng-cancel pesanan gitu. Beberapa yang merasa terdampak adalah para pedagang yang berjualan di Puja Sera Kayu Tangan yang ditemui Arif Wahyudi tadi pagi. Jadi kemarin kebetulan pandangan umum fraksi PKB, saya sendiri yang bacakan itu kami sampaikan terkait dengan bagaimana sih pembangunan Kayu Tangan, konsep pembangunan Kayu Tangan Heritage ini ya. Belum ada jawaban. Malam saya mendapatkan telepon dari beberapa warga dari Kayu Tangan khususnya mengeluhkan proses pembangunan ini kok nggak ada sosialisasi kepada warga, dan warga merasa sangat terdampak dengan proses yang seperti ini, dengan penutupan jalan yang seperti ini, karena usaha mereka rata-rata yang mengharapkan dari pemakai jalan ini. Kalau ini ditutup selama 1,5 bulan, lalu bagaimana nasib mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, ke depan ini bagaimana nasib misalnya yang jualan obrokan di sini, parkir yang ada di sini, itu ke depan mau diapakan orang-orang ini? Apakah digusur ataukah ada solusi lain? Harapannya sih masih ada solusi lain terkait dengan pasca pembangunan proyek ini. Tidak ada yang menolak kok, semuanya menerima dengan baik, tetapi proses pembangunan ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat wilayah sekitar. Di samping itu saya sudah keliling Malang kemarin, macetnya kan kayak gitu. Ini berarti ada yang salah di dalam proses pembangunan ini, khususnya di dalam manajemen pelaksanaan pembangunan proyek ini. Di samping itu, masa sih Kota Malang ini bangun nutup jalan ini kok ya bareng-bareng. Sawo Jajar ditutup, sini ditutup. Dampak dari pembangunan jembatan Kedung Kandang belum selesai, sudah ditambahi penutupan kemacetan seperti ini. Untuk itu nanti saya akan datang ke wali kota menyampaikan bahwa manajemen proses pembangunan ini harus diperbaiki, jangan sampai merugikan masyarakat. Kalau kita lihat di seputar Kayu Tangan ini, pengerjaan nggak ada kok, pekerjaan kan nggak ada. Apakah nggak bisa dipakai sistem satu jalur dulu, kemudian selesai satu jalur sebelah timur, baru selesai dilanjutkan di sebelah baratnya, sehingga roda perekonomian di wilayah sini masih tetap jalan seperti itu. Pak, ada beberapa warga tadi yang meminta mungkin ada solusi pengerjaan malam hari, atau mungkin nggak adanya kompensasi bagi warga terdampak. Seharusnya warga terdampak boleh diberikan kompensasi, dan itu baik. Ketika 1,5 bulan nggak kerja di wilayah sini, ya diberi kompensasi kan baik. Kemarin COVID 2 minggu aja di PSBB
sudah warga berteriak seperti itu karena dampaknya. Lah ini 1,5 bulan. Bagaimana dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat yang khususnya mencari nafkah di sekitar sini.